Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisi as-sarif, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah pada pagi hari ini. Salat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta orang-orang yang berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum hari raya Idul Adha dan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam konteks inilah ada banyak poin-poin keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang harus kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai tauladan. Dan tentu saja itu juga berlaku bagi kita semua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah hidup beliau Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Poin yang pertama yang patut kita pahami adalah beliau memiliki idealisme dalam memegang teguh kebenaran, dan beliau selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan solih. Hal itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ayat ini menceritakan tentang idealisme kebenaran yang beliau pegang saat beliau menghancurkan patung-patung berhala. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 58. Idealisme yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak saat ia hanya masih muda belia, tapi juga dikala beliau tua,
saat Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail, sedangkan Ismail adalah anak yang sangat didambakan sejak puluhan tahun lamanya. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terasa lebih berat dari sekedar menghancurkan berhala-berhala di masa mudanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ibrahim memiliki idealisme dari muda sampai tua, dan inilah yang amat dibutuhkan dalam kehidupan kita di negeri ini. Jangan sampai ada generasi yang pada masa mudanya menentang kezaliman, tapi ketika ia berkuasa pada usia yang lebih tua, justru ia sendiri yang melakukan kezaliman. Jangan sampai ada generasi yang semasa mudanya menentang perbuatan korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya, tapi saat ia berkuasa di usianya yang sudah semakin tua, justru ia sendiri yang melakukan korupsi, alias tidak istiqomah berpegang teguh pada prinsip kebenaran yang dia idealiskan di saat muda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, la takunu ima'atan takulun in ahsanan nas ahsana wa in zolamu zolamna walakin wadinu anfusakum in ahsanan nas ang tuhsinu wa in asa'u an la tadlimu. Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan kalau orang lain berbuat, kami pun berbuat baik, dan kalau mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip kalau orang lain berbuat kebaikan, kami harus berbuat kebaikan pula, dan kalau orang lain berbuat kejahatan, kami tidak akan melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah sholat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah penanaman nilai-nilai ketakwaan. Hal ini bisa kita lihat dikala beliau Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan ibunda Hajar di tempat yang gersang dengan waktu yang amat sangat lama dikarenakan beliau harus berdakwah ke Palestina. Bekal yang saat itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar sekantung kurma dan air, tetapi bekal yang paling utama saat itu yang dibekalkan oleh Nabi Ibrahim adalah menanam ketakwaan kepada diri ibunda Siti Hajar. Dan juga beliau menanamkan dari sifat ketakwaan itu akan lahir yang namanya berprasangka baik kepada Allah dan selalu takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tanam yang ditanamkan Nabi Ibrahim kepada ibunda Siti Hajar, yaitu menanamkan ketakwaan, membuatnya mengontrol diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini pula yang harus kita tanamkan pada keluarga kita, yaitu menanamkan nilai-nilai ketakwaan, terutama selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'azonni abdi, sesungguhnya Allah bersama prasangka hambanya. Selain menanamkan rasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita pahami, dengan rasa takut itulah keimanan seorang terjaga. Terlebih di era modern saat ini, ketika berbagai hal bisa diakses dengan smartphone yang ada di tangan kita masing-masing. Menurut PPATK, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mengungkapkan fakta terbaru 2,2 juta warga berpenghasilan rendah alias miskin rela menggelontorkan dana buat main judi online. Sebelumnya PPATK mengungkapkan total perputaran dana terkait judi online pada periode 2017-2022 mencapai 190 triliun, dan angka ini akan kemungkinan terus meningkat setiap tahunnya. Nauzubillahi min zalik. Para jamaah sholat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentu harus menjadi perhatian penting terutama orang tua dalam mengawasi dan mengontrol putra-putrinya. Perlu kita sadari bahwa kemampuan kita terbatas dalam mengawasi mereka. Oleh sebab itu, solusi terbaik adalah dengan menanamkan nilai-nilai ketakwaan sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim. Dan tentu saja menanamkan nilai ketakwaan yang pertama kali harus dilakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri.
Kemudian mengajarkan kepada putra-putri kita pentingnya akan pendidikan agama, yang mana dengan itu akan tumbuh rasa husnuzon, berprasangka baik, serta rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kebaikan diri kita yang dimulai dari diri kita membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anak keturunan kita. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 82 yang mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta anak yatim dikarenakan kedua orang tua mereka adalah pribadi yang solih lagi bertakwa, sehingga Allah menjaga kedua anak yatim tersebut sebagai rahmat darinya karena kesolihan orang tua mereka padahal mereka telah tiada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimani fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahukuma wa kana abuhuma soliha fa arada rabbuka ayyablughu asuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan mir rabbik. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang solih. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya. Itu semua sebagai rahmat dari Tuhanmu. Para jamaah sholat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ketiga yang merupakan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menghidupkan suasana dialog dalam keluarga dan selalu mendoakan kebaikan bagi anak keturunannya. Meskipun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintahnya, namun bila ada kaitannya dengan orang lain harus didialogkan. Maka meskipun Nabi Ibrahim sudah yakin akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilaksanakannya, tapi karena harus melibatkan orang lain, dalam hal ini Ismail alaihissalam, maka ia berdialog. Karena itu di antara sisi menarik dari sosok Nabi Ibrahim adalah mewujudkan suasana dialog dalam kehidupan berkeluarga. Beliau sudah yakin Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah menyembelih Nabi Ismail tidak perlu minta pendapat, tapi ia meminta pendapat kepada anaknya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran, Quran surat As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangzur maza taro. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu mendoakan kebaikan untuk anak keturunan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabadikan doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Para jamaah sholat Idul Adha yang semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah memegang teguh prinsip kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah menanamkan nilai-nilai ketakwaan pada diri sendiri dan kepada keluarganya, terutama sikap berprasangka baik dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga adalah menumbuhkan suasana dialog di dalam keluarga dan selalu mendoakan anak keturunan kita dengan kebaikan-kebaikan. Para jamaah sholat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga menjadi pelajaran baik bagi kita, dan mari kita tutup momen sholat Idul Adha hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amalan-amalan kita diterima, sholat kita diterima, kurban kita diterima, sehingga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke surganya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najjina minal qaumi zalimina wal kafirin. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.